semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya, mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman. Bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe. Nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga. Dan kedua, ketiga obat juga. Kemudian kosmetik juga. Kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua, dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan secepat mungkin dengan peraturan dan regulasi yang ada. Dan jangan lupa nih para pelaku usaha nih, kalau sampai batasnya tanggal berapa kemarin? 18 ya. Nih Pak Akil yang udah berjuang selama 3 tahun ini telah membuat kita jalannya udah tinggal jalan tol. Kalau udah macet juga udah kebangetan dah kita ya. Nah, saya juga dibantu sama Pak Wakil ya, Pak Waka ya, Kepala Badan, Pak panggilnya Pak Ferry, Pak Afriansa Nur. Jadi nanti ya pelaku usaha nih saya bilangin, mulai tanggal 18 Oktober kemarin, kalau seandainya belum juga mau proses, belum juga ada logo daripada halal ini, halal Indonesia, akan kena sanksi. Sanksinya pertama administratif, kita kasih persuasif. Ya, kita kasih. Konsep semua wajib halal ini menurut Bang Haikal ini seperti apa? Karena di negeri ini ada 7 keyakinan yang diakui. Kalau abang berbicara sebagai golongan tertentu, boleh begitu. Tapi kalau abang berbicara tentang kebijakan pemerintah dan wajibnya itu yang bagaimana versinya, ya? Sampai makanan lah, baju lah, hotel lah. Sekarang baju halal bagaimana? Hotel halal bagaimana? Apakah Indonesia adalah negara Islam? Hah? Jangan buat ngaco deh. Kayaknya Bang Haikal ini adalah orang yang di semester pertama harus direview dan harus dicopot karena tidak adil, tidak mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini saya harap di pemerintahan Pak Prabowo Subianto yang sangat bermartabat tidak ada nih pejabat-pejabat yang begini, konyol gitu. Guys, gue mau nyorotin terkait pernyataan Babe Haikal yang bilang semua produk yang masuk ke Indonesia itu harus halal. Ya, Indonesia ini tidak dimiliki oleh satu golongan tertentu. Indonesia memiliki 7 agama yang disahkan secara hukum. Kalau tadi Bapak Haikal ngomong halal itu untuk golongan tertentu, ya silakan. Tapi kalau misalkan Bapak ngomong ini dalam pemerintahan, gue nggak setuju. Karena Indonesia ini beragam agama. Ya, termasuk yang Pak Haikal sampaikan juga hotel, makanan, pakaian segala macam. Hotel halal yang seperti apa yang dimaksud, bisa dijelasin, dirinci, dan pakaian yang seperti apa yang halal itu gitu loh. Ya, bisa. Gue gak tahu Pak Prabowo salah memilih orang untuk masuk di kabinetnya loh. Ini masih awal ini, sudah buat pernyataan yang seperti ini. Dan kalau menurut gue, kalau bisa, kalau menteri yang seperti itu tuh harus diganti gitu loh. Bukan mengademkan suasana, malah bikin masyarakat itu bingung dengan pernyataan dan keputusan yang diambil. Dan dia bilang ini adalah wajib. Wajib yang seperti apa yang dimaksud hal ini Pak Haikal? Bisa dijelasin? Semua yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, mau itu makanan, pakaian, dan sebagainya. Ini kata Babe Haikal. Di sini saya ingin mengingatkan bahwa negara ini bukan negara Islam. Negara ini banyak berbagai suku, bahasa, agama. Bahkan ada beberapa agama yang disahkan ataupun diakui oleh negara ini. Jadi tidak bisa dong kalau hukum di negara ini harus berpatokan dengan satu agama. Walaupun saya adalah pendukung keras dari Pak Prabowo Subianto, tapi saya sedikit kecewa dengan adanya Babe Haikal yang diangkat oleh Pak Prabowo. Dan saya berpikir bahwa perkataan Babe Haikal ini sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di negara Indonesia. Kita semua ketahui bahwa negara Indonesia bukan negara Islam. Apa pendapat teman-teman? Silahkan komen di bawah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik Kepala BPJPH Haikal Hasan mengenai sertifikasi halal.
Mahfud menyoroti pernyataan pria yang akrab disapa Babe Haikal karena mengultimatum pengusaha untuk mengurus sertifikasi halal. Ia menganggap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha sebagai kekeliruan yang dapat menyulitkan beragama di Indonesia. Menurutnya ada beberapa barang dalam akad jual beli yang tidak perlu menggunakan label halal, seperti kambing, ayam, laptop, dan buku. Pernyataan ini disampaikan melalui akun X pribadinya @mahfudmd pada Sabtu 26 Oktober 2024. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Babe Haikal, baru-baru ini mengeluarkan satu statement yang menurut saya kontroversial, di mana beliau mengatakan bahwa semua produk yang diperjualbelikan harus bersertifikat halal. Bingung, pusing tujuh keliling bagaimana memahami statement ini. Kalau statement ini diarahkan terhadap barang-barang tertentu, misalnya kulkas, sudah dilabeli dengan sertifikat halal, atau minuman keras yang beralkohol tinggi, kita setuju. Tapi bagaimana mungkin mengimplementasikan pernyataan itu terhadap makanan yang diperjualbelikan di tengah-tengah masyarakat? Kita tahu bersama bahwa banyak warung yang menjual makanan non-halal, dan tentu banyak juga warung yang menjual makanan yang halal. Warung yang menjual makanan non-halal, misalnya BPK, babi panggang karo, yang cukup banyak kita temukan di Sumatera Utara, secara khusus di Medan, dan termasuk juga warung-warung khas Batak lainnya yang menjual makanan non-halal. Bagaimana mungkin perkataan itu dilaksanakan di tempat-tempat seperti ini? Kalau di warung yang menjual makanan halal, itu kita pahami harus dan pantas. Tetapi tidak demikian di warung yang menjual makanan non-halal. Dan perlu kita ketahui bersama juga secara khusus, Babe Haikal, pejabat penting di negara kita ini, memang di negara Indonesia mayoritas Muslim. Tapi di beberapa tempat, khususnya di provinsi tertentu, kabupaten kota tertentu, mayoritas Kristen, yang tentu konsekuensinya banyak menjamur di sana warung-warung non-halal. Perlu diperjelas dan jangan mengeluarkan statement yang bisa mengarahkan oknum tertentu melakukan tindakan yang intoleran. Gitu ya, semua orang tahu soal halal haram di Indonesia ini seperti apa, dan sertifikat halal itu seharusnya hanya terfokus kepada barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat dan berbentuk olahan yang kurang jelas atau bisa dipertanyakan. Tapi kalau soal hewan sembelihan, daging ayam, sapi, kemudian kambing, untuk apa? Baju-baju, kemudian barang-barang yang digunakan, untuk apa kemudian itu perlu stempel halal? Seperti restoran KFC, McDonald misalkan, nggak perlu mereka stempel halal, wong yang mereka jual itu ayam. Masa ayam dikasih stempel halal? Ya kan lucu gitu. Jadi ya saya nggak ngerti gitu ya. Ini kebijakan yang sangat merugikan. Belum diberlakukan saja, baru dalam pernyataan saja ini saya yakin sudah banyak membuat orang jadi jengah dan males gitu. Orang yang sebelumnya sudah lesu gitu ya, sudah sedang krisis hari ini, kemudian mendapatkan pernyataan seperti ini dari pejabat di Indonesia, itu justru semakin membuat masyarakat jadi semakin terganggu gitu. Udahlah, memang terjadi daya beli masyarakat yang turun, masih mau diberi aturan-aturan yang ribet seperti ini. Urusan sertifikat halal ini sendiri selama ini sudah jadi masalah besar yang membebani ekonomi Indonesia. Apalagi sekarang dipimpin Haikal yang kurang populer di mata pengusaha. Haikal ini memang dikenal pendukung Prabowo sejak lama, tapi dia juga dianggap dekat dengan kelompok-kelompok Islam garis keras seperti 212, Rizik Syihab, dan kawan-kawan. Kedua, Haikal semakin bikin khawatir karena begitu dilantik menjadi ketua BPJPH, dia langsung bilang bahwa semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia ini harus memperoleh sertifikat halal. Catat ya,
Bukan cuma makanan dan minuman yang harus dapat sertifikat halal menurut Haikal, tapi semua produk yang diperjualbelikan. Lebih lanjut, melalui media sosial, Haikal mengultimatum para pengusaha untuk mengurus sertifikat halal mulai Oktober 2024. Gara-gara Haikal Hasan rame lagi soal halal haram, halal haram, haram halal, haram halal, sertifikat halal, sertifikat halal. Sebetulnya bangsa kita ini apa sih yang diperlukan? Sertifikat halal atau sertifikat haram? Kalau saya melihat, kenapa sih pemerintah ini bikin ruwet masalah halal haram? Buat aja aturan semua para barang-barang, produk-produk makanan yang haram, semua harus dilabeli haram. Itu lebih mudah karena jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang harus dilabeli halal. Pengusaha kita dipersulit semua untuk mengurus sertifikat halal. Belum tentu prosesnya mudah. Bagaimana kalau dipersulit? Karena kebiasaan bangsa kita ini mempersulit sesuatu untuk mendapat uang. Itu yang terjadi. Kalau saya pikir tinggal perintahkan aja buat aturan atau undang-undang atau peraturan presiden atau apalah. Semua lapo. Restoran Manado yang menjual daging babi, anjing segala macam labeli haram supaya yang muslim tidak ke sana. Produk-produk makanan yang semua dijual di supermarket itu yang sifatnya haram mengandung babi labeli haram. Semudah itu sebetulnya. Jadi tidak perlu harus sertifikat halal, sertifikat halal. Sudah begitu harus ngancam-ngancam lagi pakai kata semua barang yang diperjualbelikan harus sertifikat halal. Bagaimana membuat sertifikat halal produk-produk yang haram? Labeli sajalah yang haram itu dengan tanda haram. Ya sudah, saudara-saudara muslim tidak mendekat ke sana, tidak membelinya. Semudah itu. Ya siapa tahu juga masih ada, meskipun dari labeli haram tapi ada juga yang mau membeli. Contohnya alkohol. Alkohol itu haram tapi tetap aja banyak yang konsumsi. Jadi kita come on lah, kita jangan munafik menjadi sebuah bangsa. Buatlah semuanya mudah, jangan ruwet. Bangsa ini disuguhi kegaduhan terus. Come on. Ayolah, kalau saya berpikir udahlah lebih mudah keluarkan sertifikat haram. Karena jumlahnya lebih sedikit daripada membuat sertifikat halal yang mempersulit UMKM, para pengusaha-pengusaha kita. Ayo dong berpikir yang bijak para pejabat. Jangan ini dipakai. Saya melihat ada berita yang menjadikan banyak masyarakat ikut berkomentar ini. Itu datang dari salah satu yang kemarin dilantik oleh Bapak Prabowo itu yang bernama Haikal Hasan yang dikasih membidangi tentang labelisasi halal. Di situ sikapnya Haikal Hasan itu mengatakan negara akan terlibat langsung terhadap labelisasi haram halal ini. Dan dia ada sedikit menggunakan bahasa seperti ancaman lah bagi mereka yang tidak tunduk dengan aturan ini. Dia bilang, Pak bisa ditutup atau apalah. Saya tuh kadang-kadang sedih aja ini. Melihat labelisasi haram ini kok kurang enak tuh. Di NKRI ini yang tidak menganut satu agama. Kan di negeri ini kan banyak agama. Kok kesannya ini seperti suara mayoritas lah mau menekan. Harusnya negeri ini bersikap adil. Tidak boleh mengatasnamakan agama. Jangan sampai ada lembaga negara itu bertindak seperti untuk umat Islam saja. Ada hak orang lain yang di situ. Oke, misalkan haji, terserahlah haji. Haji kan hanya untuk umat Islam saja. Tapi dengan labelisasi haram halal ini, kok kesannya negeri ini menganut satu agama. Semua orang harus tunduk kepada ini. Padahal di agama lain, sesuatu hal itu dia tidak diharamkan. Oh, untuk menjaga jangan sampai umat Islam terjebak memakan. Begini, umumnya hukum itu yang tercatat itu barang yang dilarang. Tapi kalau barang yang diperbolehkan itu tidak perlu diatur. Contoh dalam kitab suci juga itu lebih cenderung membahas sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Tapi sesuatu hal yang diperbolehkan banyak derivasinya tidak disebutin oleh Tuhan. Seperti orang makan daging kambing, apa ditulis harus kulitnya boleh buat sepatu? Kan tidak. Nah itu jadi yang di dalam hukum itu biasa yang tertera itu sesuatu hal yang dilarang. Seperti hukum negara, narkoba, atau apa. Nah ini bahasa haram halal, saya ini kadang-kadang coba mewakili sebagai orang non-muslim. Kok kesannya saya ini seorang non-muslim ini dipandang umat Islam, saya memakan barang haram. Sementara di saya itu tidak haram, itu sesuatu yang halal. Nah kita kan harus menghargai non-muslim ini di negeri ini, karena negeri ini tidak menganut satu agama sekali lagi. Nah itulah, saya cuma kembalikan lagi, tolonglah ini labelisasi ini tidak usahlah atas nama lembaga negara. Ini mencederai saudara saya non-muslim. Misal beginilah, di Bali itu orang Hindu mengharamkan memakan daging sapi.
Apa terus orang Hindu nanti akan membuat di warung-warung itu semua haram nih daging sapi? Kan repot, kan dia juga punya hak seperti umat Islam. Jangan cuma hanya mayoritas saja boleh bersikap sewenang-wenang. Ingat sekali, ini negeri Pancasila bukan negeri agama. Ini loh maksud saya. Kenapa harus atas nama lembaga negara? Sepertinya negara ini berpihak terus kepada umat Islam saja. Sepertinya minoritas ini boleh diperlakukan apapun. Mendidik umat Islam memandang apa? Oh, non-muslim makan barang haram. Sementara di keyakinan mereka itu bukan sesuatu yang haram. Sama halnya orang Bali. Misalnya orang Bali menanya gimana? Seluruh Indonesia ditulisin dengan label orang Hindu. Mengharam makan daging sapi. Kan jadi ribet ini. Maksud saya itu, didiklah bangsa umat beragama ini tidak perlu dengan apa label-label gitu. Kok seperti anak kecil dikasih ini, awas. Kan misalkan saya mau masuk rumah makan. Saya lihat, saya tanya menunya apa. Kalau menunya ada babi atau apa, ya itu, saya nggak makan. Tapi sikapnya Haikal Hasan apa? Bukan sampai makan dagingnya. Semuanya fashion, make up, obat. Lah, itu boleh saja. Saya nih heran dengan umat Islam. Kok nggak berani melakukan suatu perubahan? Jelas di ayatnya tidak boleh memakan daging babi, dagingnya saja. Kalau Tuhan bilang sudah semuanya ya babi, tapi yang difokuskan pada daging babi. Jadi turunan dari babi itu yang lainnya itu apabila dipakai tidak ada masalah. Mau dibuat obat kek, make up kek, itu tidak ada masalah. Sekali lagi mustahil Tuhan mencipta satu makhluk itu makhluk buruk. Sementara umat Islam ini menganggap babi ini barang najis seutuhnya eksistensinya. Gak bisa begitu. Saya sekarang mau tanya, darah manusia itu najis dan haram dimakan. Tapi kenapa kok boleh didonorkan? Karena yang tidak boleh itu diminum atau dimakan. Tapi kalau didonorkan itu mulia. Begitupun juga daging babi. Jelas ayatnya menulis daging babi. Dikaitkan itu ayat apa? Sesuatu yang dimakan. Itu kalau ayat kangkanya apa? Sesuatu yang dimakan. Nah, jadi apa? Sesuatu yang dimakan daging babi haram. Tapi kalau dari babi itu misalkan kulitnya dibuat fashion kayak halal. Organnya mau didonorkan manusia halal. Tulangnya mau dibuat katanya buat tulang manusia halal. Itu rahasia Tuhan. Lah, begini nih yang saya lihat apa hari negeri ini nggak pernah selesai. Umur agama sudah 1400 tahun yang lalu. Negara lain sudah nggak ada bahas-bahas gini. Kita masih sibuk urusan haram halal. Saya Muslim, tapi agama nggak begini mempersulit manusia. Kok seperti orang ini apa? Mau terus dibawa sesuatu hal yang apa? Yang nggak vital loh ini. Seperti orang makan daging babi, nggak dikutuk. Malah diperbolehkan apabila itu darurat. Sesuatu apa? Yang kondisi terpaksa. Agama aja masih fleksibel. Sesuatu hal yang terpaksa masih boleh makan asal dan banyak. Jadi nggak mutlak ini. Dan di situ ayatnya apa? Tidak ada ancaman Tuhan. Kata kulkas diharamkan. Apa? Kata dibuat dari barang haram babi. Ini kan plastik. Nggak mau dimakan, bukan daging babi. Emang orang bisa makan plastik? Yang diharamkan di Al-Quran. Sekali lagi saya ingin mengucapkan apa? Saya mohonlah berapa kiai ini semuanya lah. Cobalah berani berpikir bahwa negerinya lebih baik. Ayatnya jelas. Jangan Anda melebihi Tuhan membuat aturan. Tuhan sudah kasih batasan-batasannya. Nggak usah melampaui batas mau lebih dari Islami. Enggak. Ikut aturan Tuhan. Jangan merubah Anda baru beragama sudah mau merubah jadi Tuhan. Saya berharap lah dengan kepimpinan Prabowo ini yang harusnya bisa membawa apa? Umat beragama ke depan lebih baik. Jujur aja loh. Saya ini Muslim, tapi saya itu kadang-kadang menjaga perasaan. Gimana sih kalau saya sebagai non-Muslim? Oh, itu barang haram. Jadi sudut pandang umat Islam memandang non-Muslim itu buruk. Memakan sesuatu yang haram. Ini kan nggak baik. Cukup masalah haram-haram ini ditertera di suatu hukum, selesai. Apakah terus pemerintah ini mengharamkan narkoba, perlu dilabelisasi itu narkobanya atau apa? Kan nggak perlu. Sudahlah, didik bangsa ini dewasa. Manusia tuh harus menjaga dirinya. Negara buat undang-undang, manusia yang menjaga, ikut aturan undang-undang. Lah, kita ini umat beragama juga begitu. Tuhan kasih aturan dan anjuran, ya kita ikutin. Orang lain nggak boleh memaksa. Masalah saya melanggar, urusan saya dengan Tuhan. Kok ini seperti terus mau dilabeli? Yang lucu apa? Barang halal mau dilabeli. Ini berapa juta item. Jujur, ini duit. Ini ada hasil. Akhirnya apa? Negeri ini hanya membuat suatu aturan apa? Untuk mendapat hasil. Itu pandangan masyarakat. Lah ini akhirnya masyarakat kemarin ribut.
Ada sebagian ribut yang non-muslim merasa apa? Kok saya ini di negeri ini seperti orang penumpang? Boleh ditekan atas nama Islam. Ini apa? Hancur, pecah NKRI. Coba tadi, lihat, belajar dari orang Hindu di Bali lah. Dia bisa menampung semuanya. Sekalipun dia tidak memakan sapi, dia tidak menyerang orang lain, tidak perlu dikasih, dilarang jual. Ini mayoritas Hindu loh. Belajarlah gitu dari agama lainnya juga lebih dewasa. Nggak salah. Saya melihat di Bali itu justru ada nilai ketuhanan. Apa? Tidak ada andil pemaksaan. Nah ini mau dipaksa semua. Harus dicek. Wah, ya kalau semua kosmetik dicek, maaf lah. Berarti duit ini. Ini saya cuma curiga aja. Padahal Presiden juga mengatakan, jangan mempersulit orang. Biar orang usaha. Kok ini staf-stafnya nggak pernah memahami apa yang mau dimau oleh Presiden kita. Betul, Prabowo itu nggak akan masuk ke suatu hal yang haram-haram. Cuma ini tokoh-tokoh agama perlulah berani merubah pemikiran. Agama ini membangun peradaban loh, bukan membawa ke masa lalu. Lah ini dipaksa, semua barang daging. Lah terus nanti sapi juga semua begitu. Sekali lagi saya bilang, sisi agama, silakan cek ayatnya semuanya. Itu ayat tentang untuk dimakan, makanya disebutkan daging babi. Jadi selain dari babi itu apabila dibuat vaksin, itu boleh. Mau dibuat kursi itu boleh, nggak najis. Apa sih bedanya? Tidak ada. Kulit babi dengan kulit kambing ya sama saja. Kulit manusia, daging manusia haram dimakan. Apa terus Anda mengharamkan manusia? Enggak. Di situ yang diharamkan untuk dimakan daging babinya. Saya nekan-nekan ini sekali lagi apa? Tolonglah hal-hal begini nggak perlu ada label-labelisasi. Saya bukan mau bermusuhan dengan MUI semuanya. Saya kepengen Islami ke depan tuh lebih enak dilihat orang. Agama tuh nggak menyusahkan. Nggak usah dilabelin. Saya kalau datang ke rumah, maaf ya, saya rumah makan ada Tionghoa apa, kan mereka juga kadang-kadang memakan babi. Saya cek menunya, ada babi apa enggak? Ya saya minta nggak pakai babi. Wajar saja. Dan ini negara ini mayoritas Muslim. Kok sekarang Islami seperti minoritas ini kayak ketakutan. Kalau saya makan ke rumah Padang, saya nggak perlu nanya lagi, ada babinya apa enggak? Nggak perlu, karena saya tahu dia Islam. Saya masuk ke rumah warteg, kok dia Islam? Saya nggak perlu tanya. Begitu saya masuk ke tempat Islam, karena saya sebagai orang Islam, nggak usah diajari MUI. Saya punya konsekuensi keimanan. Saya nggak perlu ragu masuk ke rumah Padang, masuk ke wartegnya saya Islam. Dan nggak ada lah kita ini menjebak. Yang tadi dibilang kosmetik ini kan sudah mempersulit orang. Hari gini masih begini terus. Islam ini kalau nggak dibawa oleh orang yang punya akal yang panjang, lah ini jadinya. Ribut urusan ecek-ecek. Orang yang akal yang panjang apa? Biasanya apa? Lebih arif dan bijaksana dan lebih bisa menyelami kitab suci. Tapi kalau orang yang akalnya pendek semuanya, dia memandang kitab suci apa? Yang ada kafir, jihad, bunuh. Padahal itu tidak ada. Lah, ini saya perhatikan, maaf loh, dari tokoh-tokoh MUI ini kok masih berkutat hal-hal yang sepele ini. Belum lama berantem antara Depak dan MUI urusan labelisasi. Ini ada baru lagi. Kata di BPJH apa? Loh, jangan jadi ketua itu cuma petata-petente. Saya ragukan loh kemampuan Haikal Hasan itu tentang agama. Saya bukan mau sombong. Saya berani beradu debat sama dia tentang babi ini. Lah, bagaimana orang dikasih suatu tugas tanggung jawab tentang barang halal, tapi dia tidak tahu esensinya dari kitab suci. Apa yang di situ yang diharamkan? Jelas dagingnya. Saya tanya lagi, loh ada MUI, ada Depak. Lah ini mau dibuat baru lagi. Ini apa? Akhirnya apa? Tumpang tindih. Sementara dulu saya ingin merevisi yang dari MUI. Janganlah agama ini mempersulit orang hidup. Masa gara-gara mie setan atau bakso Gondorwo sampai nggak perlu dilabelisasi haram? Apa salahnya kalau emang diminta? Lah, karena negeri ini capek dengan label, akhirnya orang takut buka usaha harus label. Padahal yang jual orang Islam. Maksud saya tadi, saya ulang lagi ya. Umumnya hukum itu mencatat sesuatu yang dilarang. Sedang sesuatu yang diizinkan, diperbolehkan, tidak perlu diatur. Lah ini mengatur semua item. Ini apa ini? Negeri lain ribut teknologi. Kita ributnya masih haram halal. Ini membuang energi dan sia-sia akhirnya. Saya ingin kembali lagi, yang Pak Presiden Prabowo mengatakan ingin mengefisiensi aturan-aturan di negeri ini. Kok ini malah keluar aturan baru dengan mengancam? Apa?
Kok mengancam? Tak ada agama mengancam. Tidak ada, itu hak Tuhan menghukumi orang. Anda nggak perlu sibuk-sibuk menghukumi keimanan orang. Yang punya hak menghukum itu hanya Tuhan. Yang punya hak menilai keimanan seseorang itu hanya Tuhan. Jadi tidak ada siapapun boleh menghak. Andaikan saya makan babi, Anda nggak perlu ikut campur. Nggak perlu Anda menjaga terlalu berlebihan. Kayak anak bayi nih di sini nih, dijagain kayak anak TK, ayo nanti jatuh loh. Didik dewasa, itu aja lah. Jadi silahkan Anda gunakan tuh apa dari organ babi, apa unsurnya, untuk selain dimakan, monggo. Itu aja, terima kasih. Saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang Haikal Hasan mengatakan semua produk yang dijual yang ada di Republik Indonesia harus punya sertifikat halal. Dan beliau juga menghimbau kepada masyarakat Indonesia bahwa ada sanksinya ketika orang tersebut tidak mau melakukan perintah itu. Seperti penjual makanan, ya, seperti orang yang buka usaha. Mereka katanya harus melakukan ini. Kalau tidak, maka mereka akan menerima sanksi. Yang pertama akan diberi peringatan. Dan setelah itu akan ditutup usahanya, kata seorang Haikal Hasan. Dan kita sudah mendengar apa tanggapan dari warganet tentang hal itu. Bagaimana mereka berteriak supaya seorang Haikal Hasan dicopot. Kok bisa? Kenapa? Warganet mengatakan hal seperti itu. Wajar kalau warganet mengatakan hal seperti itu. Karena seorang Haikal Hasan bukan mewakili Islam. Sebagai katakan sederajat dengan menteri atau wakil rakyat. Dia adalah wakil rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana kita tahu di Indonesia ada begitu banyak beragam-ragam agama di Indonesia. Bukan hanya agama Islam. Tentunya di sana ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita pahami. Seharusnya seorang Babi Haikal tidak menyampaikan hal itu. Ya, tidak memaksakan supaya seluruh rakyat Indonesia melakukan sertifikat halal. Kenapa? Karena kita tahu di Negara Kesatuan Republik Indonesia ada berbagai-bagai agama dan ajarannya pasti berbeda. Katakan seperti di agama Islam, ya, ada yang namanya halal dan haram, yaitu bercerita tentang makanan. Kalau kita di dalam kekristenan, ya, yang haram itu, yang najis itu adalah bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut. Karena apa yang masuk ke dalam mulut, katakan makan, itu akan masuk ke dalam perut dan dibuang ke dalam jamban. Sedangkan apa yang keluar dari mulut, katakan kata-kata yang mengutuki, kata-kata berbohong, kata-kata yang menipu. Nah, inilah yang haram, yang najis menurut orang-orang Kristen. Nah, jadi ada perbedaan. Nah, untuk itulah seorang Haikal Hasan seharusnya bersikap adil, ya, supaya tidak ada kegaduhan dan tidak ada percekcokan, ya, antar agama yang satu dengan agama yang lain, ya, teman-teman. Nah, kiranya video ini yang saya bagikan ini boleh mengedukasi. Apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar, komentar yang bijak dan komentar yang memberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.